Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Taib ya, kita lanjut. Tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah ini konsekuensi dari tauhid rububiyah. Huwa dia ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Ifradullahi mengesahkan Allah ta'ala bi af'alil ibad dengan perbuatan-perbuatan hamba. Apa bedanya dengan rububiyah? Kalau rububiyah ifradullahi ta'ala bi af'alillah. Kalau rububiyah ifradullahi ta'ala bi af'alillah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi semuanya berbuat Allah, menciptakan, memelihara, mengatur dan seterusnya. Adapun uluhiyah ifradullah ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hamba berbuat bentuk-bentuk penghambaan apapun harus hanya untuk Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ini perkara yang sangat gamblang dan jelas sekali, tapi terus terang saya baru paham setelah lulus pondok. Ketika di dalam pondok saya kurang paham, karena hanya menghafal saja maksudnya apa nggak paham. Baru ketika ada daurah saya masih ingat betul yang mengisi Syekh Dr. Syekh Dr. Abdul Al-Ghifaili. Daurah sama beliau nggak bisa ngantuk karena ditanya dikoprak terus papa terusnya dikoprak sambil jalan keprak meja, nggak bisa ngantuk. Ini baru paham apa itu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, baru paham. Sebelumnya hanya menghafal nggak paham. Kita lanjut. Huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad. Huwa yaitu ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bi af'alil ibadi dengan perbuatan-perbuatan hamba. Wa yusamma dan dinamai tauhidul ibadati, tauhid ibadah. Jadi nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Kenapa nama lainnya tauhid ibadah? Ya karena memang hamba mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Wa ma'nahu dan maknanya al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang pasti bi annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa adalah al-ilahul haqqu wa la ilaha ghairuhu, al-ilah yang hak dan tidak ada ilah selainnya. Wa kullu ma'budin siwahu batilun, dan setiap yang disembah selainnya batil ya. Wa kullu ma'budin, setiap yang disembah, siwahu selainnya batil. Wa ifraduhu ta'ala dan mengesahkan Allah Ta'ala. Ifrad itu mensendirikan ya, mensendirikan maksudnya mengesahkan ya. Fardun kan sendiri ya, fardun sendiri, afrod sendiri. Nah, wa ifraduhu dan mensendirikan Allah maksudnya mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadati dengan peribadahan, wal khudu'i ketundukan, wa ta'ati ketaatan, al mutlaqi yang mutlak, ketundukan dan ketaatan mutlak disendirikan untuk Allah, diesahkan untuk Allah, gak boleh untuk yang lainnya. Wa alla yusyrika bihi ahadun kainan man kana, wa alla yusyrika bihi, dan tidaklah mempersekutukannya ahadun siapapun, kainan man kana bagaimanapun dia keadaannya, siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh mempersekutukan Allah, tidak boleh. Wala yusrafu syai'un, wala yusrafu dan tidaklah ditujukan
tuju dan tidaklah ditujukan syai'un sesuatu minal ibadati dari peribadahan li ghairihi kepada selainnya, kepada selain Allah. Kasolati seperti salat harus untuk Allah saja, wasyami puasa harus hanya untuk Allah saja, wazakati wal haji wa du'ai wal isti'anati minta tolong, wan nadari atau wan nadri nadar, wadzabhi menyembelih, wa tawakkuli tawakal, wal khaufi takut, wal rajai raja, wal hubbi cinta, wa ghairiha dan yang lainnya min anwa'il ibadati zahirati dari macam-macam ibadah yang zahir, wal batinati dan yang batin, ya semuanya hanya untuk Allah saja, takut hanya kepada Allah. Jadi takut yang dimaksud di sini takut ibadah hanya untuk Allah saja. Kalau takutnya takut tabiat ya silakan saja gitu ya. Takut kepada macan karena nanti dicaplok ya, itu takut tabiat. Ada preman lari ya takut digebuk, itu bukan takut ibadah, takut tabiat, gak ada masalah ya. Takut kepada istri ya enggak, itu enggak ada masalah, takut tabiat, tapi masalah ya. Masalah ya. Masalah. Nah, lanjut qala Allah sampai mana tadi? Wa ayya'budallahu wa ayyu'bada dan hendaknya disembah dan hendaknya diibadahi Allah bil hubbi dengan cinta, wal khaufi dan khauf takut, war rajai dan raja, jami'an keseluruhannya. Jadi hub cinta, khauf takut, raja berharap. Jadi Allah diibadahi harus dengan ketiganya ini. Jadi di sini sudah disinggung beribadah kepada Allah pilarnya ya tiga ini. Beribadah kepada Allah pilarnya tiga ini apa? Cinta, takut, berharap. Ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an mengibaratannya dengan burung. Kepala itu mahabbah, hub cinta, dua sayap kanan dan kiri itu roja dan khauf. Burung dengan kepalanya maka dia bisa kemana saja dia hinggap dengan kepalanya. Roja dan khauf ngimbangi sehingga dia sampai kepada apa yang dihinggapi. Kepala menghendaki ke sana, kepala menghendaki ke sana, kepala suka cinta untuk hinggap di mana diimbangi oleh dua sayap. Demikian pula dalam ibadah kita cinta kepada Allah, kita menuju sana karena adanya mahabbah maka kita tertuju pada Allah. Roja dan khauf ngimbanginya. Jadi harus ketiga-tiganya. Kalau orang ibadah hanya dengan pilar cinta jadinya sufi. Kalau orang ibadah hanya dengan pilar takut jadinya khawarij. Kalau orang ibadah hanya dengan pilar roja jadinya murji'ah. Ahlussunnah beribadah dengan ketiga-tiganya. Sampai ucapan tokoh sufi, ya Allah, aku beribadah karena cinta kepadamu, bukan karena mengharapkan surga dan bukan karena takut neraka. Kalau aku beribadah mengharapkan surga, jangan masukkan aku ke surga. Dan kalau aku ibadah takut kepada neraka, masukkan aku ke neraka. Karena aku ibadah hanya cinta kepadamu. Wih, gayanya ini ucapannya seorang tokoh sufi ya. Karena ibadahnya hanya cinta saja ya. Cinta saja. Keliru. Padahal kita beribadah diperintahkan karena takut dari neraka, karena mengharapkan surga. Nah, wa ibadatuhu bi ba'dihha tuna ba'din dalalun. Wa ibadatuhu dan ibadahnya seorang hamba bi ba'dihha dengan sebagiannya, tuna ba'din tanpa sebagian yang lain, dalalun kesesatan. Ini menjelaskan yang sebelumnya ya, bahwasanya Allah diibadahi dengan tiga pilar apa saja? Hub,
khauf, roja. Nah, peribadahnya seorang hamba hanya dengan sebagiannya, tanpa yang lainnya kesesatan. Artinya tiga-tiganya harus ada. Makanya disebutkan wa ibadatuhu, dan peribadahannya bi ba'dhiha, dengan sebagiannya, tuna ba'dhin, tanpa sebagian yang lain, dolalun, kesesatan. Jadi harus dengan ketiga-tiganya. Harus dengan ketiga-tiganya. Qala Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Mana syahidnya? Mana yang menunjukkan tauhid uluhiyah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya menyembah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Itu syahid bahwasanya harus mentauhidkan peribadahan kita kepada Allah saja, namanya tauhid uluhiyah. Sekarang yang berikutnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa man yad'u, barang siapa yang menyeru, ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan lainnya. Jadi menyeru Allah bersama dengan sesuatu yang lain, padahal mestinya kan ya Allah saja sudah, tapi ya Allah ya Rasulullah, itu namanya menyeru bersama Allah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain bisa Nabi Muhammad, bisa wali siapa. Nah, itu nggak boleh. Wa man yad'u, barang siapa menyeru ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhara, Tuhan lainnya, la burhana lahu, tidak ada bukti baginya, bihi, dengannya, fa innama, maka sesungguhnya, hisabuhu, penghitungannya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir menyeru Allah, ya pada saat yang sama menyeru lainnya, itu orang-orang kafir. Muslim bukan kafir. Oleh karena itu muslim jangan sampai ketempelan kafir. Jangan sampai ketempelan kafir. Kalau sampai ketempelan kafir, namanya muslim musyrik. Kalau kemusyrikannya akut, bisa membatalkan keislamannya. Kalau kesyirikannya tidak akut, ringan, ya telah berbuat dosa besar. Tergantung tingkat kesyirikannya. Ya, karena menyeru Allah pada saat yang sama menyeru yang lainnya, itu karakter orang kafir. Kalau namanya kesyirikan, kalau kesyirikannya tingkat tinggi, ya bisa batalan keislamannya, syirik akbar. Kalau syiriknya asghar, tidak sampai membatalkan keislamannya. Seperti riya, salat Allahu akbar karena Allah, kemudian tiba-tiba di tengah sholat, aduh, kok bisa-bisa ternyata bos saya difasih-fasihin gitu ya. Kayaknya bukan bos ya, lu kok calon mertua gitu ya, difasih-fasihin gitu untuk Allah dan untuk orang. Apakah sampai batal Islamnya? Nah, ini kesyirikan di sini belum akbar, jadi tidak sampai membatalkan keislaman. Tapi kalau kesyirikan sampai akbar, persekutuannya dengan satu yang lain, itu akbar, bisa membatalkan keislaman. Nah, lanjut. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah, huwa, dia, da'at, menyeru, ilahi, kepadanya, jami'ur rusuli, seluruh rasul. Seluruh rasul itu menyeru kepada tauhid uluhiyah. Ini digarisbawahi ini, seluruh rasul itu menyeru kepada tauhid uluhiyah. Apakah rasul menyeru tauhid rububiyah? Enggak. Karena tauhid rububiyah sudah ada pada manusia. Enggak. Makanya dalam surat Ibrahim disebutkan wa qalatir rusulu afillahi syakkun. Ya.
Para rasul mengatakan afillahi syakun, apakah tentang Allah kalian ragu-ragu? Kenapa rasul mengatakan demikian? Apakah tentang Allah kalian ragu-ragu? Karena misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi diingatkan, kalian telah bertauhid rububiyah, yang telah menciptakan kalian, maka sembah Allah. Gitu. Jadi para rasul mendakwakan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah sudah ada pada setiap manusia. Sudah ada pada setiap manusia. Nah, ini digarisbawahi. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah huwa dia ma apa da'at menyeru ilahi kepadanya jami'ur rusuli, seluruh rasul. Wa inkaruhu, dan pengingkarannya, ya, wa inkaruhu, dan pengingkarannya huwa adalah alladzi yang awrada al umama as-sabiqata mauridal halaki, dan pengingkarannya adalah apa yang mendatangkan umat-umat sebelumnya kepada tempat-tempat kehancuran. Jadi maksudnya mengingkari tauhid uluhiyah adalah apa yang telah menggiring umat-umat terdahulu kepada kebinasaan. Nah, waroda artinya datang. Kalau auroda mendatangkan, ya, waroda datang, auroda mendatangkan. Wa inkaru, dan pengingkarannya huwa adalah alladzi yang auroda mendatangkan al umama umat-umat as-sabiqata sebelumnya, mawaridal halaki tempat-tempat kebinasaan. Wa huwa awwaluddini wa akhiruhu wa batinuhu wa zahiruhu. Wa huwa, dan dia, apa maksudnya dia? Tauhid uluhiyah. Wa huwa, dan dia tauhid uluhiyah awwaluddini wa akhiruhu, wa akhiru, awalnya ajaran agama dan akhirnya ajaran agama. Wa batinuhu wa zahiruhu, batinnya dan zahirnya. Wa huwa, yaitu awwalu da'watir rusuli, awal dakwahnya para rasul, wa akhiruha, dan akhirnya. Wa li ajlihi ursilat ar-rusul, wa li ajli, dan demi dia apa? Wa li ajlihi, dan demi dia apa? Tauhid uluhiyah. Wa li ajlihi, dan demi tauhid uluhiyah ursilat ar-rusulu, diutus para rasul. Jadi para rasul diutus demi mendakwahkan tauhid uluhiyah. Wa unzilat al-kutubu, wa unzilat, dan diturunkan al-kutubu, kitab-kitab. Wa sulat, dan dihudus suyuful jihadi, pedang-pedang jihad. Jadi pedang-pedang jihad dihudus demi tauhid uluhiyah. Orang-orang Quraisy mereka bertauhid rububiyah, iya, biasa mereka menyebut Allah, biasa mereka memulai pekerjaan dengan bismikallahumma, biasa mereka bersumpah wallahi warabbil ka'bah, biasa. Tapi kok Nabi perangi? Karena mereka tidak bertauhid uluhiyah, sebatas rububiyah saja. Makanya di sini sebutan wasulat, dan dihunus suyuful jihadi, pedang-pedang jihad. Wafuriko, dan dibedakan bainal mu'minina wal kafirina, antara mukmin dan kafir. Wa bain ahlil jannati wa ahlin nari, dan antara ahli surga dan ahli neraka. Yang membedakan adalah tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah semuanya sama, seluruh manusia bertauhid rububiyah. Lanjut. Wa huwa ma'na qaulihi ta'ala la ilaha illallah. Wa huwa, dan dia
wa huwa dan dia makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, min qablika, dari sebelum kamu, min rasulin, daripada rasul, ila nuhi, kecuali kami wahyukan, ilahi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah aku, maka sembahlah saya, kata Allah. Jadi tidak ada satu rasul pun yang diutus sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul pun yang diutus sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Ini makna la ilaha illallah. Jadi dikatakan tauhid uluhiyah adalah awaluddin wa akhiruhu, awalnya ajaran agama dan akhirnya ajaran agama. Orang dikatakan Islam ketika dia bertauhid uluhiyah dan mati di atas Islam ketika bertauhid uluhiyah, maka dikatakan awaluddin wa akhiruhu. Dikatakan awaluddin wa akhiru, awalnya agama dan akhirnya agama. Naam. Wa man kana rabban khaliqan raziqan malikan mutasarrifan muhyiyan mumitan mausufan bikulli sifatil kamal wa munazzahan min kulli naqs biyadihi kullu syai'in wajaba ay yakuna ilahan wahidan la syarika lahu wala tusrafu al-ibadatu illa ilahi. Jadi jawabannya itu di wajaba, jawabnya di wajaba, atau khobar kanaknya di wajaba, panjang ya, nunggu khobarnya panjang. Ulangi lagi, waman kana dan siapa sebagai robban Tuhan, khalikon menciptakan, razikon memberi rizki, malikan merajai, mutasarrifan berbuat sekehendaknya, muhyiyan menghidupkan, mumitan mematikan, mausufan disifati bikuli sifatil kamali dengan segala sifat kesempurnaan, wa munazzahan dan disucikan min kulli naqs dari setiap kekurangan, biyadihi kullu syai'in di tangannya ada segala sesuatu, wajib maka wajib ayyakuna ilahan wahidan menjadi Tuhan yang satu-satunya, la syarika lahu tidak ada sekutu baginya, wala tusrafu dan tidak ditujukan al-ibadatu peribadahan illa ilahi kecuali kepadanya. Jadi yang namanya Tuhan yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, berbuat sekehendaknya dan yang lain-lainnya, yang di tangannya segala sesuatu, maka wajib dia adalah satu-satunya Tuhan yang diibadahi, tidak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'buduni kecuali untuk menyembah kepadaku. Aslinya kan illa liya'budu. Jadi nunnya hilang. Ini yang belajar nahwu. Nunnya hilang kenapa?
Nunnya hilang kenapa? Lam apa? Lam apa? Lam? Lam apa? Lam amil apa biar gampang? Lam amil apa? Hah? Amil madzum. Jadi hilang liya'budu. Nunnya nun apa? Ini nunnya bukan nun jama, ini nunnya nun wiqayah. Ya, liya'buduni aslinya. Nah, ini nunnya bukan nun jama. Jadi ini bukan wawu nun yang merupakan tanda jama, bukan. Nunnya nun wiqayah, liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Melebarkan pembahasan, makhluk yang Allah ciptakan nanti yang masuk surga dan neraka hanya dua, manusia dan jin. Karena yang mendapatkan taklif syar'i hanya manusia dan jin. Jadi manusia dan jin derajatnya sama, sama-sama mendapatkan taklif syar'i. Nantinya masuk surga atau neraka. Sekarang mereka manusia dan jin dapat dosa atau pahala sama persis. Nantinya surga atau neraka hanya manusia dan jin. Pohon enggak, binatang enggak. Binatang itu nanti ketika hari kiamat ya semuanya dibangkitkan dan diadakan pengadilan. Siapa yang dulu ditanduk sekarang balasan, siapa yang dulu ditendang sekarang balasan. Tapi kan kemudian setelah itu Allah matikan semuanya. Jadi enggak mengalami pembalasan, jadi mengalami pengadilan saja. Tidak kemudian mendapatkan surga atau neraka, tidak ada. Makanya kan Abu Bakar ketika mengetahui hal itu, Abu Bakar menangis dan berharap sekiranya dirinya seperti binatang saja, dijadikan tanah. Soalnya berat sidang di hadapan Allah. Itu seorang Abu Bakar, umat Nabi terbaik, umat Nabi terbaik nomor 1 sampai hari kiamat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang disusul Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya sampai 10 al-mubasysyiruna bil jannah. Nah, Abu Bakar umat nomor 1, nangisnya sedemikian rupa, takutnya sedemikian rupa, pengen nantinya sekiranya dijadikan tanah saja, jangan dibangkitkan. Makanya kan Abu Bakar ketika melihat burung terbang dari satu dahan ke dahan yang lainnya, wahai burung, enak sekali kamu, berbuat sesuka kamu dan gak ada hisab. Sementara aku, setiap gerak geriku ada hisab, ada pertanggungjawaban. Enak sekali burung. Jadi memang yang dapat taklif syar'i hanya 2 manusia dan jin, ya. Hanya 2 manusia dan jin. Nah, makanya jangan mau diperbudak sama jin, wong derajatnya sama kok. Jangan mau. Tapi memang jin cari-cari ini. Jin cari-cari teman, ya, cari-cari teman biar ada temannya. Tapi nanti di akhirat mengingkari itu jin. Nanti di akhirat jin itu mengingkari, maksudnya jin yang kafir, ya, yang disebut dengan setan, mengingkari, tidak mengakui. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Jadi kata setan ketika diputuskan perkara, Allah itu berjanji kepada kalian dan janjinya itu benar. Aku juga berjanji kepada kalian, tapi aku nyelisihi. Aku ini loh gak punya kekuasaan atas kalian. Aku ini cuma ngajak-ngajak toh, ya. Aku ini cuma ngajak-ngajak toh. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum. Aku ini cuma ngajak-ngajak toh. Fastajabtum li. Salah kalian ikuti aku. Fala talumuni, jangan cela aku. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Jadi jin nanti mengingkari kalau selama ini ngajak-ngajak kita. Jangan ngaji, ngajak-ngajak kita, cari alasan jangan ngaji. Ngajak-ngajak kita, nanti di akhirat mengingkari. Siapa? Aku kan cuma ngajak-ngajak, salah sendiri ngikut, mengingkari gitu, ya. Rumahmu lo jauh, kalau nggak ngaji wajar lah rumahnya jauh kok. Pengajianmu di mana? Jauh, Manuan kan? Lo kamu kan Kertajaya, jauh.
wajar lah kalau nggak ngaji gitu. Jadi dibisik-bisikin gitu. Kamu kan sudah karyawan yayasan, yayasannya dakwah, ngapain ngaji gitu ya. Jadi bisik-bisikin itu. Ya. Tapi setan nanti nggak ngakuin. Ya. Padahal ya sama, sederajat, sama-sama mendapatkan taklif syar'i. Ya. Nah, lanjut. Wa tauhidur rububiyyati min muqtadayati tauhidil uluhiyyati. Wa tauhidur rububiyyati, dan tauhid rububiyah, min muqtadayati tauhidil uluhiyyati, dari konsekuensi tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu min muqtadayati tauhidil uluhiyah. Kok terjemahannya begitu? Sebentar, biar pas. Wa tauhidur rububiyyati min muqtadayati tauhidil uluhiyyati. Gimana menerjemahkannya? Menerjemahkannya gimana? Wa tauhidur rububiyyati, dan tauhid rububiyah, min muqtadayati tauhidil uluhiyyati. Apa enggak kebalik ya ini ya? Ya, Ustaz Zura, enggak kebalik tuh. Atau enggak asli ya tuh itu. Yang saya pahami ini terbalik. Iya, di situ gimana? Iya, terbalik, ini kitabnya salah ini. Ya. Ini menurut saya salah cetak, wajar. Semestinya wa tauhidul uluhiyati min muqtadayati rububiyati gitu. Jadi tauhid uluhiyah termasuk dari konsekuensi rububiyah. Nah, menurut saya terbalik ini menurut saya. Atau barangkali saya yang nggak tahu muqtadayat ya, bisa jadi. Tapi yang saya pahami muqtadayat adalah konsekuensi. Nah, sementara kita anggap ini salah cetak. Wa tauhidul uluhiyati, dan tauhid uluhiyah, min muqtadayati tauhidir rububiyyati, termasuk konsekuensi tauhid rububiyah. Li'annal musyrikina, karena sesungguhnya orang-orang musyrik, lam ya'budu ilahan wahidan, belum menyembah Tuhan yang satu. Wa innama abadu alihatan muta'addidatan, akan tetapi abadu, mereka menyembah alihatan muta'addidatan, Tuhan yang banyak, menyembah Tuhan yang banyak. Wa za'amu, dan mereka meyakini, annaha, bahwasanya dia, tuqarribuhum ilallahi zulfa, mendekatkan mereka kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Wahum ma'adzalika, dan mereka bersamaan dengan yang demikian, mu'tarifuna bi annaha la tadur wa la tanfa, mu'tarifuna, mengakui, bi annaha, bahwasanya Tuhan-Tuhan yang lain, la tadur, tidak memudaratkan, wala tanfa', dan tidak mendatangkan manfaat. Lidzalika, oleh karena itu, lam yaj'alhum Allahu, Allah tidak menjadikan mereka mukminina, sebagai orang-orang mukmin. Rahma i'tirafihim bi tauhidir rububiyyati, rahma meskipun i'tirafihim, pengakuan mereka, bi tauhidir rububiyyati, dengan tauhid rububiyah, tetapi ja'alahum, Allah menjadikan mereka, fi adadil kafirina, dalam jumlah sebagai orang-orang kafir. Maksudnya jumlah di sini kategori ya, fi adadil kafirina, dalam kategori orang-orang kafir, bi isyrakihim, dengan perserikatan mereka, ghairahu, kepada selainnya, fil ibadati, di dalam peribadahan. Ya, jadi sekarang Nasrani itu konsep ketuhanannya apa? Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus.
Jadi nyata-nyata konsep ketuhanannya itu trinitas. Meskipun demikian, mereka itu merasa menyembah satu Tuhan. Jelas-jelas Tuhannya tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jelas-jelas Tuhannya tiga. Tapi mereka merasa menyembah satu Tuhan. Dan mereka memaksakan jamaah bahwasanya sesungguhnya kita menyembah satu Tuhan. Akhirnya muncul slogan satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Kemudian mereka juga memaksakan membawakan analogi-analogi. Misalnya perumpamaan yang dibawa adalah sebuah bidang segitiga. Kalian perhatikan ya, ini kan bidang segitiga. Ada berapa bidang? Satu. Semuanya tahu. Ini bidang segitiga. Berapa jumlahnya? Satu bidang. Nah, satu bidang segitiga ini terdiri dari tiga unsur. Unsur yang pertama, unsur yang kedua, unsur yang ketiga. Jadi tiga membentuk satu. Itulah konsep ketuhanan kita. Trinitas, sesungguhnya satu Tuhan. Jamaahnya ngangguk-ngangguk, oh gitu ya, karena pendetanya pinter. Tapi sesungguhnya kalau jamaahnya lebih kritis gitu ya, kayak Mas Salmanan kritis gitu ya, kalau jamaahnya kritis, Pak Pendeta sampean ngawur, kan biasanya kata-katanya ngawur gitu ya, Pak Pendeta sampean ngawur lah. Di dalam konsep Trinitas, setiap unsur disebut Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jadi setiap unsur disebut Tuhan. Adapun satu bidang segitiga, setiap unsur apa disebut segitiga? Setiap unsur garis pertama, garis kedua, garis ketiga, bukan segitiga, bukan segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, bukan. Masing-masing unsur adalah garis. Tiga garis membentuk satu bidang. Sementara konsep Trinitas, masing-masing unsur adalah nyata-nyata Tuhan. Jadi tiga Tuhan, tapi mereka memaksakan jamaahnya satu Tuhan. Kita ada jamaah seorang ibu juga menyampaikan demikian, Ustadz, SD saya SD Kristen, SMP saya SMP Kristen, SMA saya SMA Kristen. Karena zaman ketika itu kan pengen sekolah yang bagus dan harus Kristen. Dalam perkembangannya sekolah Islam tidak kalah ya Ustadz Ibnu ya. Dikit-dikit yang bagus, peos, yang bagus, peos gitu. Karena terkenal bagus. Makanya dulu kalau cari sekolah bagus ke Kristen, sekarang cari sekolah bagus RB Toiba ya sekarang. Nah ya, jadi kenapa dipaksakan demikian? Jawabannya kenapa? Jawabannya fitrah, nggak bisa dibohongi. Yang namanya Tuhan harus satu. Nah, yang fitrah nggak bisa dibohongi. Nah, di sini disebutkan Allah tidak menjadikan mereka sebagai kategori mukmin karena hanya bertauhid rububiyah saja, dan Allah memasukkan mereka ke dalam kategori kafir yang Nabi diperintahkan perangi mereka, sulat suyuful jihad, dihudus pedang jihad ya, untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Demikian. Nah, ini masalah besar. Ini pembahasan kita ini sebenarnya pembahasan yang sering sekali kita dengar, tapi nanti dalam kenyataannya di lapangan semacam ini adalah perangkat yang sangat gamblang ilmiah, senjata yang sangat tajam menghadapi orang-orang yang gak paham la ilaha illallah. Banyak sekali orang yang gak paham la ilaha illallah, akhirnya menyembah Allah iya, datang ke Gunung Kawi iya, meminta rizki kepada Allah Razak iya, pergi ke Candi Borobudur juga iya, tangannya dimasukkan dalam stupa, nyampe-nya dijadi kaya gitu ya. Jadi banyak sekali gak paham la ilaha illallah, karena la ilaha illallah dibatas Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang beri rizki, satu-satunya yang menyembuhkan, satu-satunya yang menghidupkan. Itu kan kayak orang kafir rububiyah saja, dan ternyata itu masih banyak pada kaum muslimin. Makanya ini harus banyak didakwahkan, nah, sampai ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, cuma penekanannya beda. Dulu kita semangat ngaji ke sana, posisi di Jakarta naik KRL berangkat ke Bogor,
berangkat ke mana itu Cijantung, berangkat kemana Doro itu membahasnya tauhid. Doro tabligh akbar membahasnya tauhid. Sekarang itu kan tema-temanya berbeda. Keluarga sakinah apa-apa ya sebenarnya nggak ada masalah, asal tema besarnya jangan ditinggalkan gitu. Nah, sampai Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala dipanggil di Masjid Manarul Ilmi, membahasnya apa? Membahasnya tauhid yang 3 ini. Jauh-jauh dari Bogor, di sini bahasanya 3 yang ini. Dulu begitu. Ya. Nah, lanjut. Wa min huna, dan dari sini ya. Wa min huna, dan dari sini yakhtalifu, berbeda ya. Wa min huna, dan dari sini yakhtalifu, berbeda. Mu'taqidus salafi ya. Orang yang beretikad salaf ahli sunnah wal jamaah an ghairihim, dari yang selain mereka, fil uluhiyah, di dalam uluhiyah. Fala yu'nuna kama ya'ni al-ba'du anna makna tauhid annahu la khaliqa illallah fahasab. Fala yu'nuna, maka mereka tidak memaksudkan, kama yu'ni al-ba'du, sebagaimana sebagian memaksudkan, anna makna tauhid, bahwasanya makna tauhid, annahu, bahwasanya la khaliqa illallah fahasab, makna tauhid itu sebatas tidak ada pencipta kecuali Allah saja. Bal inna tauhid al-uluhiyah, bahkan sesungguhnya tauhid uluhiyah indahum, pada sisi mereka, la yatahaqqaq, tidaklah ditegaskan, illa biwujudi aslaini, kecuali dengan adanya 2 pokok. Al-awalu, yang pertama, an tusrofa jami'u anwa'il ibadati lahu, bahwasanya seluruh peribadahan, bahwasanya seluruh jenis-jenis peribadahan kepadanya subhanahu dunama siwahu. Bal di sini bukan bahkan dan tetapi ya, karena bukan lebih pas, tepatnya pasnya tetapi bukan bahkan, karena memang tergantung konteks kalimat. Bal bisa bahkan, bisa tetapi. Bal di sini tetapi. Bal tetapi, inna tauhidul uluhiyati, bahwasanya tauhid uluhiyah indahu, menurut mereka, la yatahaqqaqu, tidaklah ditegaskan, illa biwujudi aslaini, dengan adanya 2 pokok. Al-awwal, yang pertama antusrofa, hendaknya ditujukan, jami'u anwa'il ibadati lahu, seluruh jenis-jenis ibadah untuknya subhanahu, duna ma siwahu, tanpa apa yang selainnya. Wala yu'ta al-makhluqu syai'an, wala yu'ta, dan tidaklah diberikan al-makhluqu sesuatu, wala yu'ta, dan tidaklah diberikan al-makhluqu, makhluk, syai'an, sesuatu pun, min huquqil khaliqi, dari hak-haknya khalik, wa khasaisihi, dan kekhususannya. Langsung yang kedua, yang athani ya, biar tidak terputus ya. Nanti penjelasannya nanti. Athani yang kedua di bawah athani yang tulisannya bold. Athani yang kedua, antakunal ibadatu, hendaknya ibadah, muwafiqatan, sesuai, 5, dengan apa, amar Allah Ta'ala, yang Allah perintahkan, bihi, dengannya, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi begini, tauhid uluhiyah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mu'taqidus salaf ya. Jadi mu'taqidus salaf maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid uluhiyah menurut mu'taqidus salaf Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah ditegaskan kecuali terpenuhi adanya 2 pokok. Yang pertama, seluruh ibadah apapun jenisnya hanya ditujukan kepada Allah saja. Pokok yang kedua, ibadah yang ditujukan kepada Allah saja harus sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Baru itu tauhid uluhiyah. Sementara yang selain mu'taqidus salaf, selain yang Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya
mereka yang menerjemahkan la ilaha illallah hanya sebatas la khaliqa illallah fahasab. Fahasab itu artinya tok ya, fakot. Fahasbu artinya tok, fakot. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah. Itu orang lain seperti itu. Menerjemahkan la ilaha illallah sebatas pemahaman tauhid rububiyah. Ya sama saja kayak orang kafir. Makanya pantas lihat kaum muslimin baca la ilaha illallah ribuan kali gitu ya. Siapa di antara antum yang pernah ngikuti ritual dzikir la ilaha illallah ribuan kali kayak lautan manusia? Ada nggak di sini? Ada? Saya pernah ikut. Ya, jadi lautan manusia la ilaha illallah dibaca dari bada isya sampai menjelang subuh. Tetapi kok tetap syirik? Ya karena pemahaman la ilaha illallahnya nggak benar. Inilah yang disebut wa min huna, dan dari sini yakhtalifu, berbeda. Mu'taqidu salafus sunnah wal jamaah an ghairihim, berbeda dari yang lainnya, yaitu di bab apa? Tauhid uluhiyah. Karena mereka menerjemahkan la ilaha illallah itu sebatas rububiyah saja. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan, memberi sakit, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Allah saja, Allah saja, Allah memberi rizki. Jadi sebatas rububiyah. Makanya umatnya kemudian tetap ke Mbah Kober, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang. Yang sudah tobat kan Kiai siapa? Yang sudah tobat. Yang lainnya belum tobat. Yang sudah tobat Kiai siapa? Kiai Pamungkas bukan, bodoh. Ki Joko Bodo ya, itu udah tobat. Iya. Ki Joko Bodo, yang lainnya belum tobat, didatangin. Waliyadzubillah. Padahal baca la ilaha illallah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-iqtisad fi sunnah afdal min al-ijtihad fil bid'ah, atau kurang lebihnya begitu ya. Jadi sederhana tapi sunnah, sederhana tapi sesuai, lebih baik daripada ijtihad banyak tapi bid'ah, perkara baru. Ya contohnya kita baca la ilaha illallah sekali dan paham, itu lebih baik karena menjaga kita dari kesyirikan daripada baca la ilaha illallah ribuan kali. Bahkan ada yang setiap hari, setiap kali sholat harus baca berapa kali? 165, habis zuhur 165 kali, habis asar 165 kali. Berarti 5 waktu 165 kali 5 berapa? Ya dihitung sendiri, banyak kan. Jadi 5 waktu 165 kali 5 setiap hari. Nanti kalau misalnya ketinggalan harus dirapel. Rapel, harus dirapel. Ketinggalan 5 hari nggak pernah baca, ya 165 kali 5 kali 5 hari. Rapel, dan bacanya bukan la ilaha illallah begini biasa, bukan, membacanya dari pusar ditarik la ilaha illallah, jadi ditekankan di ulu hati, dari pusar la ilaha illallah, jadi baca gini la ilaha illallah, itu bacanya. Nanti dalam rakaat cepat gini, dalam gerakan cepat, itu pada isya sampai bilang subuh kayak gini di lapangan gitu ya. Ya saya ikut-ikutan aja gini, nggak tahu, nggak ada ilmunya ya kan, belum tahu ilmunya, ikut-ikutan saja. Nah, di Ponorogo ada orang mau bunuh diri gara-gara utang 165 kali 5 kali berapa bulan nggak dibayar. Nggak kuat dia mau bunuh diri, loncat ke sumur, ditangkap sama anaknya. Anaknya sudah ngaji sama kita, bapaknya masih ngawur gitu. Anaknya udah ngaji, alhamdulillah. Loncat ke sumur, kenapa? Utangnya banyak, la ilaha illallah nggak dibaca gitu ya, gara-gara utangnya banyak. Nah, masih ada waktu? 5 menit lagi. Nah, kita yang baca yang pertama tadi belum selesai ya. Jadi dalam mu'taqidus salaf wal sunnah wal jamaah, tauhid uluhiyah ditegaskan ketika terpenuhi 2 prinsip, 2 usul. Yang pertama adalah seluruh ibadah apapun jenisnya hanya ditujukan kepada Allah. Yang kedua, seluruh ibadah yang ditujukan kepada Allah saja harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Baru
ditegaskan, itulah tauhid uluhiyah. Nah, fala yu'badu, kelanjutan al-awwal ya. Fala yu'badu, maka tidaklah diibadahi illallah kecuali Allah. Wala yusalla, dan tidaklah ditujukan salat li ghairillah kepada selain Allah. Salat menghadap siapa? Salat menghadap Allah, bukan menghadap selain Allah. Menghadap kuburan, bukan. Ada kuburan kotak, bukan ke kiblat tapi menghadap kuburan. Jadi 4 arah menghadap kuburan semuanya. Enggak benar. Wala yusjadu li ghairillah, dan tidaklah ditujukan sujud kepada selain Allah. Wala yundharu li ghairillah, dan tidaklah ditujukan nadar kepada selain Allah. Wala yutawakkalu, dan tidaklah disandarin ala ghairillah kepada selain Allah. Wa inna tauhidul uluhiyati, dan sesungguhnya tauhid uluhiyah yaqtadi, mengharuskan ifradallahi wahdahu bil ibadah, pengesaan Allah saja di dalam peribadahan. Wal ibadatu, dan ibadah adalah, pengertian ibadah, imma qaulul qalbi wal lisani wa imma amalul qalbi wal jawarihi. Ibadah imma qaulul qalbi, yang terkait dengan ucapan hati, wal lisani, dan lisan, wa imma amalul qalbi, amalan hati, wal jawarih, dan anggota badan. Intinya apapun yang merupakan ibadah, baik ucapan atau kerendak hati atau amalan hati atau amalan perbuatan, semuanya ditujukan kepada Allah saja. Dalilnya apa? Qala ta'ala, ini dalilnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Kul, sesungguhnya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu ibadah, tapi maksudnya apa? Menyembelih. Jadi tafsir nusuk itu dzabah, artinya adalah ibadah, tapi tafsir adalah dzabah. Kul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan menyembelihku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu lahu baginya, wa bidzalika, dan yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal muslim. Ini dalilnya. Sedikit kita melebarkan apa yang dimaksud wa ana awwalul muslimin. Ya, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, yang demikian itu aku diperintahkan, kata Nabi. Yang demikian itu aku diperintahkan, segalanya untuk Allah saja. Yang demikian itu aku diperintahkan. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah demikian. Yang demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang awal muslim. Apa maksudnya? Dan akulah yang awal muslim. Memang sebelum Nabi bukan muslim. Sebelum Nabi memang bukan muslim. Kok Nabi mengatakan wa ana awwalul muslimin dalam ayat ini? Padahal seluruh Nabi muslim. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, dalam surat Al-Hajj disebutkan gimana? Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Huwa, dia Allah, sammakum, menamai kalian, al-muslimina, dengan sebutan muslim, min qablu, sejak dahulu kala, wa fi hada, sampai sekarang ini. Ibnu Abbas menjelaskan, semua nabi beragama Islam, maka pengikutnya semuanya muslim. Tapi kalau di sini wa ana awalul muslimin, dan akulah awal orang Islam, akulah awal muslim. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari kalangan umat yang terakhir, Nabi nomor satunya gitu. Dari kalangan umat terakhir. Jadi tidak dinisbatkan kepada sebelumnya, dinisbatkan kepada umat yang terakhir. Beliaulah yang pertama. Wa ana awwalul muslimin. Ini saja, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Sebenarnya sedikit lagi ya. Saya sampai selesai ini, subjudul ini selesai. Kita lanjut sedikit. Fatauhidullahi subhanahu, dan mentauhidkan Allah subhanahu bil ibadah, dengan ibadah, wal hudu, ketundukan, wa ta'ati, dan ketaatan, huwa, dia, tahqiqu syahadati la ilaha illallah, adalah penegasan la ilaha illallah. Jadi setiap hari itu, setiap detik kita melakukan
penegasan la ilaha illallah. La ilaha illallah sudah kita ucapkan, sekarang penegasannya, konsekuensinya semakin mengkristal, semakin menyatu dalam jiwa kita. Itulah nilai kita di hadapan Allah. Dimulai dari sakaratul mautnya gampang, segampang-gampangnya sakaratul maut, Nabi saja mengalami sakit, kan begitu. Gimana kalau tidak gampang? Nah, jadi tahqiq syahadat la ilaha illallah adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja, ketundukan dan ketaatan. Wal id'an lima amara bihi, dan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, wadah anhu, dan yang dia larang. Oh enggak. Wal id'an, dan tunduk lima amarobi, kepada apa yang Nabi perintahkan, wadah anhu, dan apa yang Nabi larang. Huwa tahqiqu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi intinya bagaimana? La ilaha illallah, seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Gimana cara ibadahnya? Muhammadar Rasulullah, yang dicontohkan Nabi saja. Sebenarnya gamblang ya, gamblang. Kita beribadah yang dicontohkan saja. Kita beribadah untuk Allah saja. Ya, la ilaha illallah. Gimana ibadah untuk Allah saja? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah berikrar Muhammad adalah utusan Allah. Maka dengan bentuk-bentuk ibadah, cara-cara ibadah yang Nabi jelaskan saja, Nabi contohkan saja. Di luar itu no. Kan sebenarnya gamblang sekali. Nah, perkara yang gamblang ini yang kita harus kuatkan, sehingga ketika berhadapan dengan orang yang heterogen, ini adalah perangkat yang luar biasa, senjata yang luar biasa, yang bagi kita biasa-biasa saja, tapi di hadapan mereka adalah senjata yang yu'jizuhum, yang bisa melemahkan mereka, sehingga mereka bagaimanapun harus menerima hak. Seandainya mereka tidak menerima hak, maka sesungguhnya mereka membohongi dirinya sendiri. Nah, terima kasih dan mohon maaf.